Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini ada saya dan teman-teman saya. Yang pertama ada Mbak Niken Dwi Asyari NIM 2162001 dan yang kedua ada Mbak Puput Dewi Anggraini dengan NIM 2162095 dan yang ketiga ada saya sendiri Selvi Wahyu Agustin dengan NIM 2162108 dan yang terakhir ada Mbak Lelita Ambar Setiarini dengan NIM 2162140. Dan di sini saya dan rekan akan mempresentasikan materi tentang manajemen strategi, mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Ibu Ratna Dwi Jayanti SEMM untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester setiap PGRI Dewantara Jombang. Untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri. Di sini yang pertama adalah strategi. Strategi adalah tindakan yang senantiasa bersifat meningkat dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dan analisis dan pilihan strategi berfokus pada usaha, menciptakan dan mengevaluasi strategi-strategi alternatif. Kemudian ada hakikat analisis dan pilihan strategi. Analisis dan pilihan strategi berusaha menentukan tindakan alternatif yang paling baik dan membantu perusahaan mencapai misi dan tujuannya. Analisis pemilihan strategi harus dijalankan secara hati-hati dan bertanggung jawab, karena pemilihan strategi berdasarkan alternatif strategi yang akhirnya akan dieksekusi satu strategi untuk disiapkan selama proses implementasi yang mempertaruhkan segala komitmen dan sumber daya perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Dari set sebelumnya, yaitu agar proses analisis dan pemilihan strategi efektif, maka perlu diketahui sifat analisis dan pemilihan strategi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai langkah awal untuk menetapkan tujuan jangka panjang, dan yang kedua, sebagai proses menghasilkan strategi alternatif, dan yang ketiga, memilih strategi yang akan dilaksanakan, dan yang terakhir adalah analisis strategi dan pilihan strategi mencoba menetapkan macam tindakan alternatif yang terbaik perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Perkenalkan, nama saya Lelita Ambar Setiarini dengan NIM 2162140 dari kelas akuntansi B 2021. Proses menciptakan dan memilih strategi. Proses menciptakan dan memilih strategi yang pertama, ahli strategi tidak pernah mempertimbangkan semua alternatif layak dapat dipertimbangkan bagi perusahaan. Yang kedua, melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi, melakukan audit eksternal dan melakukan audit internal. Yang ketiga, seluruh partisipan dalam analisis dan pemilihan strategi harus memiliki informasi audit eksternal dan internal di hadapan mereka. Yang keempat, strategi-strategi alternatif yang diajukan oleh para partisipan harus dipertimbangkan dan didiskusikan dalam satu atau serangkaian rapat. Kerangka perumusan strategi. Yang pertama, tahap input atau input stage. Pada tahap ini dibuat rangkaian informasi dasar yang merumuskan strategi. Pada tahap input ada 3 matriks, yaitu matriks IFE, IFE, dan JPM. Informasi dari ketiga matriks ini yang menjadi dasar untuk penyusunan berbagai matriks di tahap pencocokan dan tahap keputusan. Yang kedua, tahap pencocokan. Terdiri atas 5 teknik yang dapat digunakan, yaitu matriks SWOT, SPACE, BCG, IE, dan matriks strategi besar. Alat-alat ini bergantung pada informasi yang diperoleh di tahap input untuk memadukan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. Yang ketiga, tahap keputusan. Analisa dan keputusan menyediakan dasar untuk membuat keputusan-keputusan perumusan strategi. Setiap strategi tambahan yang dihasilkan oleh analisis pencocokan dapat dibahas dan ditambahkan pada pilihan-pilihan strategi alternatif yang dapat dijalankan.
aspek-aspek budaya dari pemilihan strategi. Untuk melihat manajemen strategis dari perspektif budaya, karena keberhasilan seringkali bergantung pada seberapa besar dukungan yang diperoleh strategi itu dari budaya sebuah perusahaan. Jika strategi perusahaan didukung oleh produk-produk budaya seperti nilai, keyakinan, ritus, ritual, upacara, kisah, simbol, bahasa, dan pemujaan, manajer akan mampu menerapkan berbagai perubahan dengan cepat dan mudah. Nama saya Niken Dwi Azari, NIM 2162001. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik dalam pemilihan strategi. Politik internal mempengaruhi pemilihan strategi dalam semua organisasi. Tanggung jawab untuk penyusunan strategi adalah memandu pengembangan koalisi. Jadi memelihara konsep tim yang menyeluruh dan memenangkan dukungan dari banyak individu dan kelompok individu yang penting. Mengelola hubungan politis adalah bagian yang integral untuk membangun antusiasme dan esprit de corps dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, para penyusun strategi harus efektif di pasar dan sanggup memenangkan komitmen internal. Taktik-taktik berikut yang sudah digunakan oleh politikus selama berabad-abad dapat membantu mereka, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, ekuifinalitas, yaitu lebih mementingkan hasil akhir yang lebih baik daripada memaksakan metode tertentu untuk meraih keberhasilan. Yang kedua, memuaskan, yaitu mencapai hasil yang memuaskan dengan strategi yang bisa diterima lebih baik daripada gagal mencapai hasil yang optimal dengan strategi yang tidak bisa diterima. Yang ketiga, generalisasi, yaitu mengubah fokus dari isu-isu spesifik ke yang lebih umum. Yang keempat, fokus pada isu-isu yang lebih tinggi, yaitu fokus pada kepentingan jangka panjang. Yang kelima, menyediakan akses politik pada isu-isu yang penting, yaitu menyediakan akses politik berarti memberi para penyusun strategi informasi dengan cara lain tidak tersedia dan yang bermanfaat dalam mengelola perilaku intervensi. Slide selanjutnya, matriks Boston Consulting Group atau matriks BCG. BCG Matrix adalah matriks yang dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970-an. Ini adalah matriks yang membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi. Matriks BCG dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu yang pertama stars, yang kedua Casco, yang ketiga dogs, yang keempat question marks. Strategi yang digunakan setelah analisis BCG yaitu yang pertama mengembangkan dengan meningkatkan investasi, yang kedua mempertahankan perusahaan tidak dapat berinvestasi, yang ketiga mengurangi jumlah investasi dan mencoba untuk mengambil arus kas maksimum. Kelebihan atau keuntungan matriks BCG yang pertama memberikan cara tingkat tinggi untuk melihat peluang untuk setiap produk. Yang kedua, memungkinkan untuk berpikir tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Dan kerugian matriks BCG yaitu yang pertama, tingkat pertumbuhan pasar bukanlah ukuran akurat dari daya tarik pasar terhadap bisnis. Yang kedua, hanyalah gambar dari situasi saat ini. Selanjutnya, dalam analisis BCG Matrix ini terdapat 4 kuadran yang memiliki 4 tahapan pertumbuhan bisnis, dimulai dari Go, Dog, Stars, dan Question Marks. Setiap kuadran dalam BCG Matrix ini memiliki indikasi yang berbeda-beda berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan yang ada di pasar. Berikut adalah masing-masing tahapannya. Kita masuk ke kuadran pertama, yaitu Go atau Sakitlah. Kuadran ini mengindikasikan pangsa pasar yang tinggi namun pertumbuhan bisnisnya melambat. Hal ini menandakan bahwa mereka mampu menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang lebih besar daripada investasi yang dibutuhkan untuk
Ciri-ciri dari kuadran sapi perah ialah sebagai berikut. Yang pertama, pangsa pasar yang tinggi. Yang kedua, pertumbuhan pasar yang rendah. Yang ketiga, menghasilkan kas. Yang keempat, stagnan. Dengan adanya ciri-ciri tersebut, maka lini produk dianggap stagnan dan menetap di pasar yang matang dengan produk bisnis yang terus menghasilkan pendapatan. Perusahaan akan berusaha untuk memeras ini sebanyak mungkin dengan investasi sedikit mungkin. Lanjut kuadran kedua, yaitu dog atau anjing. Pada kuadran ini, ciri-cirinya adalah posisi bisnis memiliki sinyal pertumbuhan rendah dan pangsa pasar juga rendah. Biasanya lini produk ini berhasil mendapatkan apa yang dimasukkan ke dalamnya, mencapai titik impas dan mempertahankan pangsa pasar. Pada intinya, kuadran dog memiliki nilai sedikit atau tidak ada sama sekali. Mereka menguras sumber daya dan ruang. Seringkali sulit untuk mendapatkan keuntungan dari kuadran dog. Manfaat ini mungkin cukup bagi perusahaan untuk menjaga unit bisnis tetap aktif meskipun posisinya kurang menarik. Dan selanjutnya adalah kuadran star. Kuadran ini merupakan kuadran yang terbaik di antara semua kuadran yang ada di matriks PCG. Lini produk ini memiliki jalur pasar atau potensi pertumbuhan yang terlihat jelas dan membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk memastikan bahwa mereka dapat melawan pesaing dan mempertahankan tingkat pertumbuhan mereka. Dalam jangka panjang, perusahaan biasanya memiliki dua pilihan untuk merubah kuadran. Pertama, perusahaan mengubah stars menjadi go dengan kestabilan dalam pertumbuhan industri. Hal ini berpotensi jika mereka mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Sebaliknya, jika tidak mampu untuk mempertahankan posisinya, maka stars bisa berubah menjadi dog. Kemudian kuadran terakhir adalah kuadran question marks, atau yang juga disebut dengan the unknown. Kuadran ini memiliki hubungan pangsa pasar tinggi, namun bisnis memiliki pertumbuhan rendah. Dari sini, sebagian besar bisnis akan dimulai, dan pada titik ini unit bisnis berpotensi untuk menumbuhkan pangsa pasar dan naik tingkat menjadi stars atau kehilangan pangsa pasar lebih lanjut dan berubah menjadi dog ketika pertumbuhan pasar sendiri menurun. Ketika pertumbuhan pasar melambat, mereka berubah menjadi cow, dan pada akhir siklus cow berubah menjadi dog. Ini akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Dewi Anggraini dengan NIM 2162095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks internal eksternal atau matriks IE. Matriks IE merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk menganalisis kondisi kerja dan posisi strategi bisnis. Matriks internal eksternal ini dikembangkan dari model General Electric atau GE model. Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis tingkat korporat yang lebih detail. Diagram tersebut dapat mengidentifikasikan 9 sel strategi perusahaan. Berikut merupakan contoh diagram matriks internal eksternal. Pada prinsipnya, ke-9 sel itu dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi utama, yaitu 1. Growth strategi, yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri, yang terdapat pada sel 1, 2, dan 5, atau upaya yang diversifikasi, yang terdapat pada sel 7 dan 8. Yang kedua, stability strategy adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada retrenchment strategy, yang terdapat pada sel 3, 6, dan 9, adalah usaha memperkecil mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. Untuk persamaan matriks IE dan BJP adalah 1. Keduanya menempatkan berbagai divisi dari organisasi di dalam diagram matriks. Yang kedua, ukuran dari setiap lingkaran menggambarkan persentase kontribusi penjualan dari setiap divisi. Yang ketiga, potongan kue mengungkapkan persentase kontribusi laba dari setiap divisi. Untuk perbedaan matriks IE dan BJP, yang pertama terletak pada perbedaan sumbu. Yang kedua, matriks IE membutuhkan lebih banyak informasi mengenai divisi daripada matriks BJP. Yang ketiga, implikasi strategi dari setiap matriks berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.